Renungan Harian Katolik Selasa 10 Juni 2025. Menjadi garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius bab 5 ayat 13-14. Saudara-saudara, suatu senja Fernandes mendengar bahwa 5 sahabatnya dibunuh di Afrika. Mendengar kabar itu, dia langsung berdiri. Buku yang tengah dipelajari itu ditutupnya seraya berkata pada dirinya sendiri, "Teman-temanku telah mati demi Tuhan. Apakah aku akan duduk-duduk terus mempelajari buku?" Hatinya bergejolak dan panggilan Tuhan bergema di hatinya. Fernandes yang akhirnya dikenal dengan nama Antonius dari Padua mempersembahkan dirinya kepada Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi sesamanya dalam pelayanan. Hari ini Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi garam adalah untuk membuat masakan menjadi sedap. Jika masakan tanpa garam, maka rasanya akan hambar. Begitu halnya dengan terang. Ketika malam tiba, kita membutuhkan lampu untuk menerangi ruangan. Matahari memancarkan sinarnya ke dunia agar dunia ini terang dan semua orang dapat melakukan aktivitas kesehariannya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini meminta kita supaya menjadi garam dan terang. Menjadi garam berarti memberikan pengaruh positif pada dunia sekitar kita, sementara menjadi terang berarti menunjukkan teladan hidup yang penuh kasih bagi orang lain. Penting untuk diingat bahwa panggilan kita menjadi garam dan terang bukanlah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Allah dan menjadi alat baginya. Kalau kita tidak mau menjadi garam dan terang di bumi, iman kita sama dengan barang-barang pecah belah yang dapat kita temui sehari-hari di pasar. Iman kita sama saja dengan anggur yang tidak mempunyai biji. Sebagai murid-murid Kristus, kita harus bermanfaat dan berguna bagi dunia, membantu kehidupan di sekitar kita dengan kasih, serta menerangi dunia dari aneka korupsi moral. Di tengah dunia yang sedang tercerai-berai dan terkotak-kotak, kita diutus menjadi pemersatu. Di masyarakat yang putus asa, kita dipanggil menjadi pembawa harapan dan kegembiraan persis seperti yang dinubuatkan Elia kepada janda di Sarfat, di mana tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli milik si janda itu tidak habis. Elia membawa kegembiraan abadi. Dunia dengan segala dinamika dan kondisinya merupakan bagian dari hidup kita. Dalam dunia, kita semua diutus Yesus menjadi garam dan terang. Dengan segala keterbatasan manusiawi yang kita miliki, kita berusaha untuk menyalakan terang iman dalam hidup ini. Terangmu harus bercahaya di hadapan semua orang supaya mereka dapat melihat yang baik yang kau lakukan dan memuji Bapamu di surga. Orang Katolik
yang membuat kita terkesan bukan mereka yang berkoar-koar di panggung khotbah, tetapi yang secara kebetulan kita temui di jalan atau di pasar, yang mau menolong kita ketika sedang mengalami kesulitan. Kesaksian mereka itu tidak akan dapat kita lupakan seumur hidup kita. Seperti garam dan terang, iman kita paling dapat berkarya kalau sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang Katolik, kita diharapkan mampu menjadi garam dan terang bagi sesama. Kita menunjukkan sikap serta itikat baik dan menjadi teladan dalam masyarakat. Antonius dari Padua telah menjadi garam dan terang bagi sesamanya dengan mempersembahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan hikmat untuk menjalankan tugas kami sebagai garam dan terang di dunia ini, sehingga nama-Mu dimuliakan dan orang-orang dapat melihat cahaya-Mu melalui hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.